keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, ketemu lagi bersama kakak-kakak Smiling Kid di ibadah Smiling Kid kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan memimpin ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah Smiling Kid ya Bapak. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Laskar Kristus, siap, yes, yeay. Kita akan pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Stop dulu. Nah, adik-adik, kita akan menirukan gerakan kakak-kakak di sini ya. Kalau kakak bilang beranjak, adik-adik beranjak juga dari tempatnya. Kalau kakak bilang bergoyang, bergoyang juga ya badannya. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih
capek belum? Pasti. Capek Kak? Belum Kak. Oh belum. Kakak kok sudah ngos-ngosan ya. Nah tapi kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan berani tampil beda karena kita anak-anak Tuhan. Kita pujikan berani tampil beda. Berani tampil beda, adik-adik bikin model yang bagus ya. Nanti minta tolong mama papanya difoto ya, biar dikirim ke grupnya masing-masing saat tampil beda ya. Oke? Ya, kita pujikan lagu ini dari pertama. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap semua. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Action lagi ya. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sikapnya yang baik, kita akan berdoa dengan Kak Julius. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih menjaga kami anak-anak-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Ko Andreas yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau jamah, Ko Andreas Tuhan, biarlah setiap apapun yang disampaikan Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati juga telinga kami Tuhan yang mendengarkan, biarlah setiap apa yang disampaikan Tuhan, kami boleh belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Smiling Kid. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita baik-baik ya. Haleluya. Puji Tuhan. Om Andreas akan awali dengan sebuah pertanyaan pagi hari ini. Siapa yang badannya tambah gemuk sejak sekolah dan ibadah di rumah, angkat tangan. Ayo. Om Andreas tahu ada anak-anak Smiling Kid yang selama sekolah di rumah badannya naik 5 kilo. Ada yang badannya naik 8 kilo sampai pipinya nutupi matanya. Ayo, siapa yang gemuk? Itu tandanya apa? Itu tandanya anak-anak makan terus di rumah, tapi tidak pernah olahraga. Ya, anak-anak harus olahraga biar sehat dan gak gemuk. Coba lihat Om Andreas, sehat dan gak gemuk kan? Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, sangat luar biasa di dalam Alkitab, yaitu siapa? Petrus. Ya, kita sudah belajar beberapa minggu ini tentang banyak tokoh di dalam Alkitab. Nah, Om Andreas hari ini kebagian berbicara tentang Petrus. Kenapa diberi pilihan bicara tentang Petrus? Karena Petrus saudaranya Andreas, ya. Haleluya. Rasul Petrus ini dikenal karena menjadi murid Tuhan Yesus yang paling menonjol dan pemimpin utama gereja mula-mula di Yerusalem. Ya. Oke, sekarang kita mau
belajar lebih lagi, siapakah Petrus? Ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa Petrus? Yang pertama, Om Andreas catat di sini, Petrus itu berasal dari Betsaida. Dari mana? Betsaida. Itu ada di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-44. Om Andreas bacain ya. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Ya. Petrus memang berasal dari Betsaida. Namun selanjutnya ia tinggal di sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Ya, Petrus tinggal di Kapernaum sebagai apa? Seorang penjala ikan, betul. Ya, Betsaida dan Kapernaum ini terletak di wilayah Galilea. Ya, apa? Coba diulangi, Galilea. Galilea juga merupakan asal dari Tuhan Yesus Kristus, di mana ia dibesarkan dan menghabiskan sebagian besar pelayanannya di tempat itu. Petrus ini juga sudah menikah. Benar, sudah menikah dan tinggal bersama ibu mertuanya serta saudaranya yang bernama Andreas. Markus pasal 1 ayat 29. Markus pasal 1 ayat 29 mengatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ayat yang ke-30, ibu mertua Simon terbaring sakit karena demam. Ya, jelas kan? Jadi Petrus itu tinggal bersama dengan ibu mertuanya dan saudaranya Andreas. Yang kedua, Om Andreas catat di sini, pekerjaan Petrus adalah penjala ikan atau biasa kita sebut sebagai nelayan. Ada yang punya cita-cita jadi nelayan di sini? Ya, nggak ada ya. Pekerjaan Petrus adalah penjala ikan atau nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Tuhan Yesus. Aslinya sih penjala ikan, tapi oleh Tuhan Yesus diberikan kepercayaan. Kita baca Matius pasal 4 ayat yang ke-18. Matius pasal 4 ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, perhatikan, ia melihat berapa? 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Mereka menebarkan jala bukan bermain air, tapi mereka sedang menjala ikan. Karena itu profesi atau pekerjaan mereka berdua. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Gembalakanlah domba-dombaku, itu judul perikopnya. Jadi sebagai penjala ikan, Petrus ini diberikan posisi sebagai pemimpin oleh Tuhan Yesus. Ini ayatnya. Ayat yang ke-15 berbunyi demikian, sesudah sarapan, adik-adik, anak-anak semua sudah sarapan belum ini? Ya. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus pun juga sarapan, ya. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, perhatikan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kita semua tahu kan, anak-anak Smiling Kid tahu nggak? Pertanyaan Tuhan Yesus ke Petrus berapa kali? Total ada 3 kali pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan selalu dijawab oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Petrus diposisikan sebagai pemimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari penjala ikan menjadi seorang pemimpin yang menggembalakan domba-domba, artinya jiwa-jiwa. Poin yang ketiga, tentang siapakah Petrus. Ya. Andreas yang membawa Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Andreas yang pertama kali menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memperkenalkan Petrus. Jadi Andreas saudaranya inilah yang memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, perhatikan, Tuhan memberi nama baru kepada Petrus. Yaitu siapa?
Kepa atau Kefas. Seperti itu. Ini berasal dari bahasa Aram, dan bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari Petrus waktu itu. Kefas dan Petrus punya arti yang sama, yaitu batu karang. Kita baca ayatnya ya, Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang Petrus dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, sekarang kita sudah tahu latar belakang tentang Petrus. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa teladan yang bisa kita dapat dari tokoh Petrus hari ini? Apa saja teladannya? Yang pertama, yang Om Andreas catat adalah apa? Keberanian Petrus. Ya, keberanian Petrus. Matius pasal 14 ayat yang ke-28. Matius pasal 14 ayat yang ke-28 katakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Ya, ingat cerita ini enggak? Matius 14. Ya, pasti ingat ya. Waktu itu semua murid Tuhan Yesus Kristus ada di atas perahu, yang perahu mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Coba bayangkan jika kita ada di dalam perahu tersebut. Ada yang hobi naik perahu enggak di sini? Takut ya? Nah, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu sekitar jam 2, jam 3 pagi, perahu mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang menyusul mereka. Karena enggak ada perahu, akhirnya Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya dengan berjalan kaki di atas air. Ini kisah yang fenomenal ya. Tapi perhatikan, saat Tuhan mendatangi perahu mereka dengan berjalan di atas air, ketika sudah dekat dengan perahu, di sini perhatikan, hanya Petrus. Waktu murid-murid Tuhan ketakutan, itu hantu, itu hantu. Mereka semua ketakutan di tengah perahu yang terombang-ambing, mereka ketakutan, itu hantu. Ada hantu berjalan di atas air, seperti itu. Tapi anak-anak perhatikan, ketika Tuhan sudah semakin dekat, apa yang dilakukan Petrus? Hanya Petrus, hanya Simon Petrus yang berani berkata kepada Tuhan. Ya, waktu itu kan Tuhan, aku bukan hantu, saya bukan hantu, kata Tuhan. Ini aku, kata Tuhan. Setelah Petrus melihat dengan jelas, betul, ya itu kok kayaknya Tuhan Yesus. Maka Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku, datang kepadamu. Suruh aku datang kepadamu, Tuhan. Petrus hebat. Petrus luar biasa, Petrus keren karena dia berani datang kepada Kristus dengan berjalan di atas air. Keberanian adalah anugerah utama Petrus. Waktu itu murid-murid kan semua ada di atas perahu, tapi yang berani berkata, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Siapa? Hanya Petrus. Yang lain bengong, yang lain ketakutan. Tuhan Yesus dipikir hantu, ya. Jadi teladan Petrus untuk kita hari ini adalah berani bertindak. Berani bertindak dalam situasi dan kondisi apapun. Berani di sini tentunya bukan berarti berani membantah orang tua. Berani membantah guru di sekolah. Enggak ya. Anak-anak Smiling Kids tidak boleh membantah orang tua dan guru-guru. Ya, berani di sini, berani teladan dari Petrus ini maksudnya adalah berani bertanggung jawab. Ya, berani bertanggung jawab. Contohnya apa? Om Andreas beri contoh ya. Berani bertanggung jawab di sini adalah bertanggung jawab mengerjakan PR atau tugasnya sendiri. Bertanggung jawab mengerjakan PR-nya sendiri, tidak minta bantuan orang lain, tidak minta bantuan orang tua. Ayo, siapa yang suka
minta tolong orang tua ketika mengerjakan PR-nya. Ya, haleluya. Mulai sekarang teladani Petrus, berani bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Ya, contoh lain adalah bertanggung jawab mengerjakan ujian-ujian sekolahnya sendiri tanpa nyontek temannya. Ya, nggak boleh nyontek kiri, nggak boleh nyontek kanan. Bertanggung jawab, berani bertanggung jawab mengerjakan soal-soal ujiannya sendiri. Selanjutnya berani apa? Berani menegakkan kebenaran. Setelah berani bertanggung jawab, yang kedua adalah berani menegakkan kebenaran. Jika kita tahu sesuatu itu benar, ya, kita harus berani menegakkannya. Contoh, anak-anak Smiling Kid harus berani mengingatkan dan mengajak orang tuanya jika mereka lupa mengajak kalian mesbah keluarga atau kebaktian online tiap hari Minggu. Ya, anak-anak Smiling Kid harus berani menegakkan mengingatkan dan mengajak orang tua, ya, berani menegakkan kebenaran. Ayo Pak, ayo Ma, ini waktunya mesbah keluarga, kita harus mesbah keluarga. Kalau hari Minggu, ayo Pak, ayo Ma, ini waktunya kebaktian online, kita harus ikut kebaktian, ya, jangan lupa. Berikutnya, berani menegakkan kebenaran di sini dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Anak-anak harus berani mengingatkan teman. Anak-anak berani mengingatkan orang tua, saudara, dan orang yang lebih tua. Jika apa? Jika mereka lupa memakai masker atau tidak memakainya dengan benar. Ya, anak-anak harus berani menegakkan kebenaran seperti teladan Petrus. Sekarang selain keberanian, teladan berikutnya dari Petrus apa? Kepatuhan. Petrus patuh loh kepada Tuhan. Petrus sangat patuh kepada Tuhan. Perhatikan perkataan Petrus di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-28. Ya, Matius 14:28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, selanjutnya? Suruhlah aku datang kepadamu. Itu kata Petrus, ya. Petrus tidak berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, aku akan datang kepadamu. Ya, Petrus gak ngomong seperti itu, ya, jangan kebalik, perhatikan. Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Ya, ini artinya Petrus tidak akan mau datang kepada Tuhan tanpa diperintah. Benar? Ya, Petrus gak akan berani menghampiri Tuhan di atas air kalau tidak diperintah oleh Tuhan. Ini merupakan contoh sikap hati-hati dari Petrus dan kepatuhannya pada kehendak Kristus. Jadi, teladan Petrus yang kedua hari ini adalah kepatuhannya kepada Tuhan, ya. Kepatuhannya kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak Smiling Kid, kita pun harus belajar patuh kepada Tuhan, yaitu dengan cara mematuhi semua perintah Tuhan, mematuhi semua perintahnya. Ada yang ingat atau hafal 10 perintah Tuhan enggak? Atau sudah lupa? Ya. Apa 10 perintah Tuhan? Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Yang ketiga apa? Ada ingat? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudahkah anak-anak Smiling Kid hormat kepada orang tua? Nah, ayo. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri waktu. Ya. Terus yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan suka berbohong, ya. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, namun pesan Om Andreas hari ini, sebelum anak-anak Smiling Kid yang dikasihi Tuhan ini patuh kepada Tuhan seperti Petrus, kita semua anak-anak Smiling Kid wajib patuh kepada orang tua. Amin. Siapa yang mau patuh kepada orang tua? Angkat tangannya tinggi-tinggi.
Haleluya. Itu ayatnya ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siap belajar patuh, taat, dan hormat kepada orang tua? Haleluya. Jadi mari, kalau anak-anak Smiling Kid mau dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Petrus, ya, teladani hidupnya hari ini, yaitu apa? Yang pertama tadi, berani bertanggung jawab, ya, berani menegakkan kebenaran. Yang kedua, patuh kepada Tuhan, ya. Sekarang ayat hafalan dari Om Andreas adalah Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Ini ayat hafalan kita kali ini, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh kebaktian sekalipun melalui online, melalui tayangan langsung Tuhan, melalui YouTube Bapa, tapi kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati dan menyertai, melindungi anak-anak Smiling Kid yang ada dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan berkati papa mama, berkati ayah dan ibu, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba Allah, hamba-Mu berdoa buat anak-anak Smiling Kid, supaya kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh belajar meneladani Petrus, ya, memiliki keberanian seperti Petrus dan patuh kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebelum belajar patuh kepada Tuhan, kami anak-anak Smiling Kid mau belajar patuh kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu dalam hati kami anak-anak Smiling Kid, dan hamba percaya Engkau sudah memberkati anak-anak Smiling Kid semua, sekolah mereka Engkau memberkati, dan masa depan anak-anak Smiling Kid ada di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, mari kita mengucap syukur, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati, sama-sama berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.
ayat hafalannya dikerjakan dan dikirimkan ke grup masing-masing. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami ada di ujung dari kebaktian online kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap kami, anak-anak Smiling Kid GBI Sentru Sidoarjo, dimanapun kami berada, sekalipun mereka ada di rumah, Engkau sudah menjamah anak-anak yang ada, Engkau sudah memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kepintaran, kepandaian atas setiap anak-anak Smiling Kid Tuhan, terutama hamba berdoa biarlah karakter Kristus ada atas mereka, sehingga kami semua anak-anak Smiling Kids sebagai generasi penerus di GBI Sentru Sidoarjo ini boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Engkau dan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati sekolah kami, berkati masa depan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang minggu ini, sepanjang 1 minggu ke depan, Engkau akan tetap menyertai, melindungi, dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang diberkati, sama-sama mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. God bless you. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.